Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewani Harap. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang hormon dan zat pengatur tumbuh pada tumbuhan. Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan hormon dan zat pengatur tumbuh pada tumbuhan? 2. Apa saja jenis-jenis hormon tumbuhan dan fungsinya? 3. Bagaimana mekanisme kerja hormon dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan? 4. Bagaimana aplikasi hormon tumbuhan dalam bidang pertanian? Yang pertama yaitu pengertian hormon dan zat pengatur tumbuh. Hormon tumbuhan adalah senyawa organik non-nutrisi yang disintetis pada bagian tertentu tumbuhan dan ditranslokasikan ke bagian tubuh tumbuhan lainnya yang dapat memberikan respon baik secara fisiologi, morfologi, maupun biokimia. Sedangkan zat pengatur tumbuh adalah senyawa organik dalam bentuk non-nutrisi yang aktif dalam konsentrasi rendah. Selanjutnya, macam-macam hormon. Yang pertama yaitu auksin. Auksin merupakan hormon tumbuhan pertama yang ditemukan pada tanaman. Auksin disintesis di bagian organ pertumbuhan aktif atau merismatik di tanaman monokotil dan dikotil, seperti bagian pucuk, tunas ujung, atau kucup daun, titik tumbuh batang, ujung akar, daun muda, kuncup bunga, serta biji dan buah yang sedang berkembang. Asra et al. 2020. Adapun fungsi hormon auksin yaitu: 1. Mempercepat proses pemanjangan dan pembesaran. 2. Merangsang sintesis trigolakton yang menyebabkan terjadinya dominansi aptikal sehingga pembentukan tunas lateral menjadi terlambat. 3. Memacu pertumbuhannya akar adventif dan akar lateral. 4. Mendorong terbentuknya suspensi sel, kaluk, serta organ dari tanaman yang akan dibiarkan dan dapat menekan morfogenesis pada kultur tanaman secara in vitro. 5. Sebagai herbisida untuk pengendali gulma berdaun lebar. 6. Merangsang gerak fototropisme. Yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin merupakan salah satu hormon yang berperan dalam pembelaan sel atau sitokinesis, sehingga hormon ini banyak digunakan dalam kultur jaringan. Tempat sintetis sitokinin adalah pada ujung akar, nodul akar, dan endosperm biji yang sedang berkembang. Astra et al. 2020. Adapun fungsi sitokinin adalah: 1. Merangsang pembelaan sel dan pembentukan organ. 2. Mengatur dominansi aptikal. 3. Menunda penuaan dan absisi. 4. Memacu pembesaran sel dan pada kolitedon. 5. Merangsang pembentukan kloroplast dan sintetis protein. 6. Menghentikan dormansi biji dan merangsang pertumbuhan embrio. Yang ketiga yaitu giberelin. Giberelin merupakan hormon yang tergolong ke dalam senyawa kimia terpenoid yang terdiri dari 5 atom karbon dari unit isopren. Giberelin alamiah terdiri dari Ga1 sampai Ga72. Giberelin sintetik yang sering dikenal adalah asam giberelin atau Ga3. Giberelin disintesis dari asam mapolonat atau MPA pada jaringan muda di pucuk dan di biji yang sedang berkembang dan ditranslokasikan ke seluruh jaringan tanaman melalui xilem dan phloem dengan cara apolar. Adapun fungsi giberelin adalah: 1. Mengatasi genetik dwarfism. 2. Menstimulasi pembungaan. 3. Parthenocarpy dan fruit set. 4. Stimulasi perkembangan kambium dan xilem. 5. Pemecahan dormansi dan mobilisasi bahan makanan selama fase perkecambahan. Yang keempat yaitu etilen. Etilen adalah hormon tumbuhan berbentuk gas sederhana atau C2H4 yang pertama kali diidentifikasi efeknya pada akhir abad ke-19 ketika diamati bahwa kebocoran gas dari lampu jalan menyebabkan defoliasi pohon. Etilen adalah satu-satunya hormon tumbuhan berbentuk gas dan dapat berdifusi dengan mudah melalui ruangan standar sel. Zhu Enchang 2020. Adapun fungsi hormon etilen yaitu: 1. Merangsang pematangan buah dan penuaan. 2. Merangsang ambisi daun. 3. Mempermeabilitasi membran. 4. Merangsang epinasti. 5. Merangsang pemanjangan tangkai daun, akar, batang, dan struktur bunga pada tanaman akuatik dan semi-akuatik. 6. Menghambat proses pemanjangan batang dan akar pada beberapa jenis tanaman. 7. Merangsang pembentukan
bulu-bulu akar, dan bulu adventif. 8. Merangsang pembungaan terutama pada anas dan anggrek. Yang terakhir yaitu asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang bersifat inhibitor atau menghambat pertumbuhan tanaman dengan memperlambat proses pembelahan dan pembesaran sel dan sifatnya berlawanan atau antagonis dengan hormon lainnya, terutama auksin dan giberelin. Asam absisat juga sering disebut dengan hormon stres karena tanaman akan memproduksi ABA yang tinggi pada saat tanaman tercekam atau stres kekeringan. Kadar garam tinggi maupun suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah dan memproduksi ABA akan turun pada saat cekaman hilang. Asra et al. 2020. Adapun fungsi hormon asam absisat yaitu 1. Menstimulasi dormansi biji, 2. Memberikan sinyal cekaman atau kekeringan, suhu rendah, dan kadar garam tinggi pada tanaman. 3. Merangsang pengguguran atau absisi daun pada tanaman. 4. Mengatur buka tutupnya stomata daun. 5. Mengatur perkembangan embrio biji. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon tumbuhan. Yang pertama yaitu resepsi sinyal. Tahap pertama adalah pengenalan hormon oleh reseptor spesifik. Reseptor dapat berada di membran plasma, seperti reseptor blasinosteroid dan etilen. Di sitoplasma, seperti reseptor ABA, atau di nukleus, seperti reseptor auksin. Spesifisitas reseptor memastikan bahwa setiap hormon memicu respon yang tepat. Yang kedua yaitu transduksi sinyal. Setelah hormon berkaitan dengan reseptornya, sinyal ditransduksi melalui berbagai mekanisme termasuk kaskade fosforilasi melalui protein kinase, perubahan konsentrasi sekon mesen, modifikasi protein melalui ubiquitinasi, perubahan dalam stabilitas protein regulator. Yang ketiga yaitu respon seluler. Tahap akhir melibatkan perubahan dan ekspresi gen dan aktivitas metabolik yang menghasilkan respon fisiologis. Ini termasuk aktivitas atau resepsi, faktor transkripsi, perubahan dalam sintesis protein, modifikasi dinding sel, perubahan dalam transportasi ion, dan metabolisme. Selanjutnya, aplikasi hormon dalam pertanian. Yang pertama yaitu propagasi vegetatif, yang kedua pengaturan pertumbuhan buah, yang ketiga peningkatan produksi gula, yang keempat pengaturan pembuangan, yang kelima kontrol pertumbuhan vegetatif, yang keenam manajemen dormansi dan perkecambahan, yang ketujuh peningkatan toleransi cekaman, yang ke-8 herbisida selektif, yang ke-9 pasca panen. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.